Seberapa tersesat Anda gitu ya. Kalau bicara kuliner hari ini saya tersesat. Bagaimana ketika saya berbisnis saya lebih bisa memberikan manfaat ke orang banyak gitu. Bang Ahmad pasti pinter masak gitu ya. Karena jualan nasi kebuli. Saya bilang saya nggak bisa masak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiku. Sekarang dikenal dengan Bang Ahmad karena saya mendevelop nasi kebuli dan sate domba Bang Ahmad. Alhamdulillah brand itu sudah terregister di Haki gitu ya. Kalau hari ini di medsos itu ada istilah seberapa tersesat Anda gitu ya. Background pendidikan saya teknik. Saya lulusan STM Penerbangan Jakarta. Saya diploma 4 teknik penerbangan. S1 saya elektro, teknik industri. S2 saya manajemen Telkom UI gitu. Jadi benar-benar kalau bicara kuliner hari ini saya tersesat. Tapi itulah dunia. Kalau nggak ada yang tersesat nggak seru katanya. Nah, kalau background pekerjaan, saya sempat jadi pegawai negeri 10 tahun karena waktu di teknik penerbangan saya ikatan dinas. Selesai ikatan dinas saya mencoba adventure ke dunia migas. Dulu masuk di Unokal Indonesia Company, kemudian diambil alih Chevron. 2016 ada penawaran untuk pensiun dini dan saya termasuk mengambil. Seringkali orang bertanya, kenapa Anda keluar? Padahal job di dunia migas itu salah satu impian dari sekian ribu anak-anak muda gitu ya. Ya, saya punya impian besar, yaitu salah satunya bagaimana ketika saya berbisnis saya lebih bisa memberikan manfaat ke orang banyak gitu. Kalau saya sebagai karyawan saja, saya berpikirnya sangat simpel, yaitu saya, keluarga saya gitu loh. Tapi dengan saya mengelola entrepreneurship di bisnis kuliner, saya bisa memberikan kemanfaatan. Dan itu sedikit tentang saya. Kenapa memilih nasi kebuli gitu ya? Jadi istri itu membangun bisnis kue karena talenta istri saya di kue. Brandnya Browniesku di Komplek Wika, memaksa istri saya untuk menyiapkan makanan yang selera gitu, yang menurut saya adalah bagus, enak gitu. Jadi seringkali teman-teman itu bertanya, Pak Sehu, Bang Ahmad pasti pinter masak gitu ya, karena jualan nasi kebuli. Saya bilang saya nggak bisa masak. Tapi saya tahu makanan yang enak, saya tahu proses makanan yang enak. Itu yang kemudian saya mendevelopnya jadi SOP. 2016 saya pensiun dini, kemudian mencoba benahi Browniesku untuk sistem dan sebagainya. 2014 sebelum saya ambil pensiun itu, saya dapat challenge untuk menyediakan catering sekolah di salah satu SDIT di Balikpapan. Waktu itu 350 porsi, zero experience, tapi harus menyediakan. Kami coba pahami betul pain-nya customer dan kita alhamdulillah bisa. 2018 kemudian anak saya mondok ke luar Kaltim, saya dengan istri, anak satu gitu, jadi kalau malam keluyuran aja cari makanan. Lama-lama pikiran, kalau kenapa nggak jualan aja gitu ya. Nah, akhirnya jualan, kemudian kita bikin riset kecil-kecilan, kira-kira produk apa. Dari riset itulah kemudian muncul nasi kebuli. Kenapa? Nasi kebuli sebenarnya banyak orang yang suka sebenarnya ya, dalam analisa kami,
tapi rata-rata karena rasa yang terlalu kuat, yang kedua adalah harga, makanya kemudian kita challenging di dua hal itu. Yang ketiga, orang Kaltim sudah terbiasa dengan nasi kuning, akhirnya switching produk, switchingnya itu lebih mudah daripada orang yang tidak terbiasa dengan nasi kuning. Nah, ini menjadi alasan kenapa milih nasi kebuli. Terus tadi ada pertanyaan, kenapa domba nggak kambing gitu? Nah, ini sekaligus kita ingin mengedukasi bahwa kenapa domba. Selama ini banyak di Jawa Tengah itu sate itu aslinya domba, cuma orang nyebutnya kambing. Rasanya lebih gurih, lebih tender, lebih empuk. Kenapa? Karena domba itu 9-10% lemak di dalam dagingnya, sementara kambing itu kurang dari 2%. Nah, ini yang membedakan. Terus kandungan lemaknya 30%, total fatnya itu adalah omega 3. Ini yang kemudian sehat buat kita. Jadi saya juga ingin mematahkan mitos bahwa kalau makan daging kambing atau domba kolesterol gitu ya. Ini kita perlu mengedukasi ulang. Nah, produk kami domba itu untuk lokal agak sulit, boleh dibilang langka lah. Terus dari mana? Kami kemudian ngambilnya domba import, kami domba Australia, dan itu premium. Sate kami hanya daging paha yang kami pakai, dan itu menjadi the bestnya lah, premium ya. Gitu. Itu dari sisi produk. Produk kami selain nasi kebuli ada nasi mandi, ada nasi biryani. Lauknya, toppingnya ada domba, ada ayam, ada sapi, ada telur, ada krengseng, ada sop, ada sate tadi ya. Nah, setelah pandemi ini kami juga meng-create produk namanya nasi kebuli instan. Nasi kebuli instan, ada biryani instan, ada ini ada di depan, bentuknya pouch, sudah ada bumbunya, sudah ada berasnya, masaknya di rice cooker, dan buat yang kos-kosan, buat yang traveling itu saya camping di Manggar gitu, masak cukup di kompor kecil, hasilnya sama dengan rasa yang di resto ini. Itu beberapa produknya. Setelah jalan 4 bulan kami traveling di Jawa, melakukan riset studi banding lah, artinya benchmarking. Pertama di Ampel, Surabaya itu pusatnya nasi kebuli itu di Ampel, karena memang banyak komunitas Arab di sana. Kami cobain, kemudian traveling lanjutannya ke Solo, ada resto Arabian di sana. Saya nggak sebut brandnya lah. Terus ke Puncak. Kalau Puncak itu sekarang luar biasa. Kalau teman-teman ngantuk dan pernah umroh gitu ke Jeddah, kalau ke Puncak itu bangun-bangun kayak di Jeddah gitu, tulisannya Arab kiri kanan. Kita nyobain salah satu resto yang rame di sana. Kemudian di Jakarta di Condet. Kemudian di Semarang ada satu brand besar nasi kebuli. Kesimpulannya, setiap resto rasanya beda. Nah, kemudian kami mendiferensiasi produk kami bahwa nasi kebuli kami menggunakan beras basmati, tapi mix. Kenapa? Orang Indonesia butuh sensasi rasa lokal, maka ada beras lokalnya. Tapi kita dominan dengan long grain rice, yaitu basmati itu. Kenapa? Nanti sensasinya berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, produk kebuli kami rasa itu kami turunkan rempahnya, tetapi sensasinya masih dapat rempah, tapi rasanya kita naikkan dengan lokal. Jadi orang Indonesia itu suka gurih.
Kalau makan kebuli biryani original itu rempahnya aja yang kuat, tapi rasanya agak rendah. Nah itu yang kemudian kita setel, gurihnya saya naikkan, rempahnya saya turunkan. Tapi kalau ada yang mau pre-order standar India, Pakistan, Timur Tengah, kami siap. Itu yang membedakan produk kebuli kami. Ya, jadi kalau lihat tren setelah pandemi, catering besar kolaps, terus travel haji kolaps. Shiftingnya kemana? Mereka kemudian melakukan sistem ke Arabian food, salah satunya nasi kebuli, ada yang instan, ada yang non instan. Artinya apa? Bahwa potensinya besar. Kalau di Amerika pernah dengar Halal Guys, itu salah satu benchmark saya akan seperti Halal Guys. Nah, saya ingin mengembangkan itu, dan saya punya mimpi brand saya juga nggak kalah dengan brand-brand besar. Nah, oleh karena itu kita dalam beberapa diskusi dengan teman-teman, bagaimana kita mengembangkan brand lokal. Dan Kebuli Bang Ahmad ini brandnya asli brand Balikpapan gitu ya, dan kami ingin juga nasional, pingin nasional. Tapi di situasi pandemi ini saya akhirnya merubah strategi model bisnisnya, sebagaimana brand-brand besar seperti roti tipis yang kemudian ada di mana-mana gitu. Kami juga ingin ke sana. Karena apa? Pandemi ini luar biasa. Buat teman-teman yang masih muda-muda, ini pertama open mind. Anda hari ini fokus dengan skill yang Anda develop, it's okay, dan harus. Kalau saya kemudian mengambil prinsip pohon jati. Pohon jati itu 3 tahun pertama itu nggak boleh tumbuh ranting. Fokus. Kenapa fokus? Ranting itu menyebar, membuat tidak fokus, maka ranting itu harus dipangkas. Anda, core kompetensi Anda di usia di bawah 20 tahun itu harus terdevelop dengan baik. Nah, setelah itu Anda baru membuka peluang cabang kompetensi yang lain. Yang mana? Yang lebih ke passion Anda. Ada satu quote yang menarik, jika Anda tidak punya passion, tidak ada heartbeat gitu ya. Tidak ada kehidupan. Anda nanti pada gilirannya di usia 40 itu akan mengalami kejenuhan dan bingung mau kemana. Dan itu yang kemudian akhirnya banyak orang tersesat di antara 35 sampai 40. Nah, ini buat teman-teman tadi, develop core kompetensi Anda di mana. Kalau sudah kadung telanjur, ya jadikan aja sekalian, atau switching aja sekalian sebelum segala sesuatunya terbuang gitu ya. Yang kedua, cari mentor. Cari mentor. Terserah mentor itu untuk life mentor, atau untuk pekerjaan, atau untuk bisnis. Kenapa Anda butuh mentor? Karena itu adalah cara men-shortcut. Kalau kami menemukan beberapa hal setelah proses kehidupan 20 tahun gitu, Anda jangan sampai lah. Anda cukup 1 tahun, 2 tahun, sama dengan orang yang mencari sendiri itu 20 tahun. So, buat yang muda-muda yang hari ini masih bingung, carilah coach, mentor untuk kehidupan Anda. Kuncinya Anda open mind, kemudian banyak bertanya. Ini pesan, jadi well read, well travel, well articulate. 3 itu Anda akan menjadi personal yang
well developed lah gitu. Mungkin itu.